Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berada di tahun yang baru ini. Puji Tuhan, saat ini kita mau berdoa untuk ibadah doa online kita pada saat ini. Kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, tak satu kuasa untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas rancangan-Mu yang terbaik buat kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat ibadah doa kami pada saat ini Tuhan. Kami mau membuka ibadah doa kami Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan buat kami semua yang terlibat dalam acara ibadah kami Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai WL, pemusik, yang terlibat di belakang layar Tuhan, yang mengoperasikan sound system, kamera, multimedia, semua kami Tuhan, bahkan terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan urapan baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami berbuat alat-alat yang kami gunakan Tuhan, semuanya Tuhan, bahkan jaringan, internet yang kami pakai Tuhan. Kau berkati Tuhan agar supaya kami bisa beribadah Tuhan dengan lancar dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah doa kami pada malam hari ini dengan satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita yang berada di tempat ini, juga saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita pada saat ini. Mari kita nyanyikan, besarlah Tuhan dan layak. Haleluya. Aman terlindung dalam naungannya.
diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki kita. Karena Allah kita yang Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Haleluya. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Seringkali kami melanggar, seringkali kami melakukan dosa Tuhan, tapi Engkau selalu mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau selalu memberikan kami apa yang terbaik. Semua yang ada padamu Engkau berikan kepada kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami bisa naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi bibir mulut hamba-Mu agar supaya dia bisa berkata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami biarlah
pada saat firman-Mu Tuhan diberitakan, kami bisa diberkati lewat firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dan selamat malam bagi Bapak, Ibu, saudari-saudari terkasih, khususnya bagi pemirsa YouTube channel dalam ibadah doa pada hari Kamis ini. Kami mengucap syukur kalau saya pribadi bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini, dan biarlah renungan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Dan masih di awal tahun ini, secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan biarlah keinginan kita bersama di tahun baru yang ini, kita mendapat kekuatan yang baru, kita mendapatkan berkat yang baru juga dari Tuhan. Dan walaupun di kondisi di luar sana, kita ada kabar-kabar yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 sudah siap, ya, tapi kita juga tetap menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini tidak membuat kita patah hati atau tidak membuat kita menjadi rendah diri gitu. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kita semua. Baik Bapak Ibu, renungan malam kita malam hari ini, mari kita buka bersama di Mazmur 103. Jadi Mazmur 103 adalah Mazmur yang cukup terkenal karena ini adalah Mazmur Daud yang sering dibawakan atau bahkan sering dinyanyikan juga dalam beberapa pujian. Dan pada malam hari ini saya rindu kita semua membaca di Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Jadi malam hari ini kita akan baca 5 ayat dari Mazmur 103 ini. Mari Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, boleh buka di handphone atau di gadget Bapak Ibu yang ada aplikasi Alkitab, dan kita baca bersama. Perikopnya tertulis adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat pertama dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Haleluya. Jadi Mazmur 103 ini adalah Mazmur Daud. Jadi kalau kita baca, dan saya menghimbau ataupun saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, nanti boleh baca Mazmur 103 ini lengkap dalam satu pasal ini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, nanti boleh dibaca sendiri dan merenungkan. Oke. Jadi dalam Mazmur 103 ini perikopnya pujilah Tuhan. Dan kata-kata pujilah Tuhan ini di pasal 103 ini tertulis di ayat pertama dan juga diulang kembali di ayat yang ke-22. Jadi awal dan akhirnya tertulis kata yang sama, yaitu adalah pujilah Tuhan. Jadi memang pasal 103 atau Mazmur 103 ini berisi tentang bagaimana Daud menyampaikan atau memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Baik secara pribadi, ya, secara individu, ataupun mengajak masyarakat ataupun rakyatnya pada saat itu atau jemaatnya pada saat itu untuk dapat memuji Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kondisi saat ini yang kita tahu bersama, secara pribadi ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang sangat berat bagi kita semua, dan kita cenderung sukar untuk memuji Tuhan.
Tapi apapun kondisinya, apapun situasinya, biarlah kita tetap dapat melakukan atau kita dapat memuji Tuhan. Bahkan ada satu pujian yang mengatakan ada 10.000 alasan bagi kita untuk kita dapat memuji Tuhan. Nah, di pasal 103 ayat pertama dan ayat kelima, kalau boleh saya bagi atau boleh saya kelompokkan, ayat pertama dan ayat kedua menggambarkan atau tertulis mengajar kita untuk bagaimana kita dapat memuji Tuhan. Dan ayat selanjutnya di ayat ketiga sampai dengan ayat kelima, itu adalah mengajar kita mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu di saat ini memang memuji Tuhan itu sangat sukar sekali, atau bahkan kadang ada beberapa dari kita, umat Tuhan, yang tanpa kita sadari susah dan bahkan salah dalam memuji Tuhan. Bukannya saya menghakimi bahwa memuji Tuhan yang benar itu adalah seperti ini atau memuji Tuhan yang salah itu yang seperti ini. Tapi yang pasti adalah kita dapat melihat kembali di ayat pertama dan di ayat kedua dari Mazmur 103 dari Mazmur Daud ini. Dikatakan adalah bagaimana kita memuji Tuhan, yaitu dengan cara memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap batin. Jadi kalau boleh dikatakan memuji Tuhan itu memang harus secara keseluruhan. Tidak hanya sebagian-sebagian. Bahkan tidak hanya memuji Tuhan itu menggunakan atau hanya bibir saja, atau hanya mulut saja memuji Tuhan. Kita diingatkan di Matius 15 ayat 8, kita boleh lihat di Matius 15 ayat 8, di situ tertulis dalam firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi dalam kitab Matius ini mencuplik atau mengambil dari kitab Yesaya atau perkataan Nabi Yesaya, bahwa pada saat itu bangsa Israel hanya memuji Tuhan hanya mulutnya saja. Tapi tidak dilakukan secara keseluruhan. Hatinya itu tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu memang haruslah secara keseluruhan. Jadi tidak hanya atau tidak bisa, bukan tidak bisa, sukar kita memuji Tuhan itu secara spontan. Jadi memuji Tuhan itu memang harus dalam kesiapan hati kita. Nah, kadang kesalahan yang sering terjadi, kesalahan beberapa umat Tuhan, mohon maaf saya revisi. Kesalahan beberapa umat Tuhan adalah melakukan transaksi dalam tanda kutip kepada Tuhan. Artinya adalah saya memuji Tuhan dan karena saya sudah memuji Tuhan, saya berharap Tuhan berbuat baik kepada saya. Atau dalam arti katanya yang lain adalah karena saya sudah memuji Tuhan, harusnya Tuhan menganugerahkan kebaikan, Tuhan memberikan mujizat dan berkatnya kepada saya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang keliru, sesuatu hal yang mungkin perlu kita perbaiki saat ini Bapak Ibu. Jadi memuji Tuhan itu haruslah dilakukan karena kita mengingat kebaikan daripada Tuhan. Jadi kalau di ayat yang kedua, di situ dikatakan, Daud menuliskan 2b khususnya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi memang dalam memuji Tuhan, mau gak mau yang kita lakukan adalah kita harus mengingat atau menggunakan memori kita, kenangan kita atas kebaikan yang sudah kita rasakan saat ini. Makanya dalam puji-pujian kepada Tuhan pasti akan berbeda puji-pujian di sekolah minggu, remaja, pemuda, ataupun yang sudah dewasa maksud saya. Karena tingkat pemahaman setiap orang pasti akan berbeda. Tingkat kenangan, tingkat pengalaman, tingkat memori, bahkan tingkat keintiman kita dengan Tuhan pasti akan berbeda. Dalam hal rohani kita, kedewasaan rohani akan
membedakan kita dalam hal kita memuji Tuhan. Rohani yang dewasa akan selalu dapat mengenang kebaikan Tuhan. Dan karena kita dapat mengenang, kita dapat mengingat kembali kebaikan Tuhan, akhirnya kita dapat memuji Tuhan. Sehingga pujian yang kita sampaikan bukanlah pujian yang transaksi. Bukanlah pujian karena kita sudah memuji, Tuhan harus memberkati saya. Bukan. Tapi pujian yang muncul, pujian yang keluar karena Tuhan atau karena kita sudah merasakan kebaikan dari Tuhan. Dan pujian yang kita lakukan itu adalah pujian yang segenap jiwa, segenap batin kita lakukan. Jadi sehingga kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita dapat beribadah bersama, memuji membesarkan nama Tuhan, kita tidak dapat atau kita bisa mempergunakan momen waktu tersebut itu dengan efektif. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kita dapat memuji Tuhan secara bersama-sama. Jadi pujian yang kita naikkan dalam ibadah-ibadah kita pun akhirnya menjadi puji-pujian yang dewasa. Tidak hanya pujian yang hanya sekedar basa-basi, hanya lip service, atau bahkan hanya tepuk tangan saja. Tidak, tapi pujian yang memang keluar dari dalam hati kita. Makanya oleh sebab itu, biarlah kenapa dalam tata ibadah ya Bapak Ibu, selalu ada doa di awal sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita ingin campur tangan Tuhan, karena kita ingin campur tangan Roh Kudus. Karena setiap pujian penyembahan yang kita berikan dapat berkenan, dan puji-pujian ini juga sebagai cara kita mengucapkan syukur kita, karena kita dapat merasakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, caranya gimana kita menyampaikan atau menaikkan puji-pujian kita? Karena kita merasakan kebaikan daripada Tuhan. Dan di Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, secara gamblang, secara jelas kalau kita baca bersama Bapak Ibu, itu adalah alasan atau menunjukkan kebaikan apa saja yang bisa kita terima, kebaikan apa saja yang bahkan telah kita terima dari Tuhan. Sehingga kita dapat memuji Tuhan. Memuji Tuhan secara holistik, secara keseluruhan. Tidak setengah-setengah. Yang pertama adalah kita dapat mengenang, kita dapat mengingat kembali kebaikan Tuhan karena Tuhan telah mengampuni kita. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, khususnya di 3a, dikatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bukan secara kebetulan di Mazmur 103 ini, di Mazmur 103 ayat yang ketiga, atau disampaikan tadi alasan yang pertama atau alasan bagaimana kita dapat mengingat kebaikan Tuhan, tertulis adalah karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Jadi pengampunan itu adalah berkat yang terbesar yang dapat kita terima dari Tuhan. Jadi persoalan kehidupan kita sebagian besar, kehidupan kita itu masih diliputi atau bahkan masih menghadapi pelanggaran dosa. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, banyak tantangan, banyak permasalahan yang kita hadapi yang tidak jauh dari pelanggaran dan dosa. Dan semuanya itu sudah Tuhan ampuni di atas kayu salib. Dan bahkan kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan bahwa Dia, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Ini adalah kebaikan Tuhan yang terbesar, yang pertama dan yang terbesar yang kita alami. Yang bisa kita ingat kembali bahwa Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah menuntas, membayar dengan tuntas, membayar dengan tidak berhutang di atas kayu salib. Dan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sungguh ini menjadi hal yang menyenangkan. Kita baca di Roma 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, Roma 4 ayat 6 ayat 7. Oke. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya yang ditutupi dosa-dosanya. Haleluya. Ini adalah kebaikan Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Bahwa kita telah diampuni pelanggarannya. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, dan yang kedua yang kita bisa ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita adalah Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, masih di ayat yang ketiga B dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala penyakit itu bukan hanya penyakit secara fisik, bukan hanya penyakit paru-paru karena COVID, penyakit karena kita sesak nafas karena COVID, tapi juga yang bisa terjadi adalah ada yang disebut dengan penyakit jiwa, bukan sakit jiwa maksudnya adalah, tapi penyakit dalam kejiwaan kita. Iri hati, kepahitan, dengki, memendam amarah, memendam ada dendam dalam diri kita. Itu adalah contoh-contoh sakit dalam jiwa kita. Nah, kalau kita ingin terlepas dari segala penyakit, baik itu fisik atau dalam hal penyakit kejiwaan tadi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mendekat kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun penyakit di dunia ini yang tidak dapat dikontrol ataupun yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit fisik kita atau penyakit kerohanian kita. Asal kita menaruh harap penuh kepadanya. Ini adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kita dapat mengingat. Secara pribadi, kalau boleh saya mengingat kembali, ada hal-hal yang mungkin segala penyakit fisik, ya dalam hal tumbuh kembang ataupun dalam usia, ya di firman Tuhan juga sudah dikatakan semakin lanjut umur kita, kondisi fisik kita semakin menurun. Tapi janganlah semakin lanjut usia kita, kondisi rohani kita juga semakin menurun Bapak Ibu. Tapi biarlah walaupun kondisi fisik kita menurun karena lanjut usia, tapi kondisi rohani kita tetap bahkan terus meningkat. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang bisa berlaku dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang bisa kita ingat adalah di ayat yang keempat, di situ tertulis bahwa Tuhan dapat menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya adalah Tuhan dapat menghindari kita dari kematian. Yang dimaksud adalah bukan kematian secara fisik. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian. Suka, tidak suka, cepat atau lambat. Dan kita semuanya pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi ada kematian yang kekal. Ada kematian yang everlasting, maksudnya yang selama-lamanya. Oke, yaitu adalah sengat maut tadi. Ataupun kematian yang disebabkan karena jiwa kita tidak terselamatkan. Ya. Kalau kita boleh baca di 1 Korintus, di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Ya, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat," ayat ke-57, "tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi kemenangan atas maut. Kita dapat mengatasi kemenangan atau kematian atau bahkan tadi sengat maut itu karena karena kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Dan ini adalah janji Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini Bapak Ibu. Daud dalam kehidupannya, kalau kita baca, Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah membacanya, mulai dari dia sebagai gembala, mulai dari menggembalakan ternak, penggembala ternak, mulai dari dia sebagai pengawal raja, bahkan sampai dia menjadi raja. Tidak sedikit dia menghadapi kematian. Ya, kalau dalam penggembalaan ternak pada masa zamannya ataupun pada periode Daud menjadi penggembala, dikatakan bahwa dia harus menghadapi singa dan beruang, menghadapi binatang buas yang tidak hanya mengancam domba yang digembalakan, tapi saya yakin juga mengancam jiwa dari mengancam keselamatan dari Daud sendiri. Dan Daud dikatakan dapat terlepas dari ancaman binatang buas. Dalam kehidupannya sebagai pengawal raja sampai dengan raja, tidak sedikit juga dia menghadapi beberapa ancaman yang mengancam jiwanya. Mulai dari ancaman dari Raja Saul, bahkan sampai ke anaknya Absalom. Ya, yang mengancam bahkan sampai ke pelariannya pada saat dia dalam pengasingan, dalam pelarian dia juga terancam jiwanya. Tapi Tuhan mampu meluputkan hal tersebut. Dan Daud mengingat hal tersebut dalam Mazmurnya, dalam Mazmur yang 103 ini yang kita baca bersama. Jadi Daud sungguh memahami betapa besar, betapa campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan naikkan ataupun ucapan syukurnya ini dapat disampaikan melalui puji-pujian, melalui Mazmur yang dinaikkan oleh Daud. Dan yang berikutnya adalah kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih setia yang tetap sama dan tidak berkesudahan bagi kita. Ya. Bahkan di akhirnya Tuhan Yesus mengatakan Dia akan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi kasih setia Tuhan bagi kita itu menunjukkan tidak hanya berupa mahkota secara fisik atau mahkota yang mungkin nanti dijanjikan bagi kita pada saat kita bertemu muka dengan muka kepada Tuhan di surga nanti, tapi juga Tuhan Yesus menunjukkan dan menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah, atau Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang setia. Dia memiliki kasih setia yang tidak berkesudahan. Dan kasih setianya itu selalu tetap. Kita baca di 2 Timotius 2, mari kita lihat bersama, atau Bapak Ibu boleh lihat di layar yang tampil di televisi atau di gadget yang Bapak Ibu saksikan saat ini. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang setia. Oke? Dia tidak pernah menuntut, Dia tidak pernah mendendam. Bahkan dalam hal pelanggaran kita pun, dalam hal ketidaksetiaan kita pun, Yesus tetap setia kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Dan Dia sendiri tahu, Tuhan sendiri itu sayang kepada kita. Tuhan sendiri itu mengasihi kita. Khususnya kepada anak-anaknya, khususnya kepada umatnya, yang takut akan Dia, yang dengar-dengaran kepada Dia. Jadi inilah kebaikan dari Tuhan yang dapat kita selalu ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kita dapat ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dengan cara Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Jadi di ayat yang kelima,
Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mazmur Daud mengatakan atau menggambarkan, menganalogikan dengan burung rajawali. Ada maksudnya tertentu Bapak Ibu. Jadi burung rajawali bisa digambarkan adalah pribadi yang dapat memiliki kekuatan. Pribadi yang selalu dibaharui. Pribadi yang tidak pernah dalam posisi atau dalam kondisi yang selalu sama. Tapi kondisi yang berbeda dengan perbedaannya itu adalah selalu dibaharui. Jadi bukan dibaharui, kalau dibaharui itu pasti adalah sesuatu yang baru dan kita menginginkan diperbaharui menjadi hal yang baik, menjadi hal yang lebih positif, menjadi hal yang meningkat. Tidak berubah tapi berubah yang menurun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di Yesaya 40 ayat 31, ini adalah gambaran dari burung rajawali tersebut. Nabi Yesaya mengatakan, ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi bukan berarti rajawali berlari dan berjalan Bapak Ibu. Jadi rajawali itu ya tidak mengingkari kodratnya yang dia terbang. Nah, kita sebagai pribadi kita mampu berlari dan berjalan. Berlari dan berjalan dianalogikan adalah sesuatu yang menuju ke depan. Berlari itu ya memang ada orang yang berlari mundur atau berjalan mundur, tapi itu tidak dalam suatu kondisi normal. Ya biasanya kalau beberapa cabang olahraga, khususnya dalam latihan, ya dalam latihan sebelum pertandingan itu ada gerakan-gerakan yang jalan mundur, lari mundur gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah khususnya teman-teman pemuda yang pernah latihan futsal atau sepak bola, nah itu ada gerakan yang mundur. Jadi berjalan atau berlari tapi sambil mundur. Ya, itu adalah untuk menyeimbangkan otot-ototnya. Tapi kalau dalam hal iman kita, kalau Bapak Ibu baca di suratan Paulus, surat dari Paulus gitu ya, maksud saya adalah bahwa kita melakukan perlombaan atau dianalogikan perlombaan lari. Ya. Itu adalah kondisi yang ke depan atau berjalannya atau berlarinya itu adalah ke depan. Jadi meninggalkan yang ada di belakang, meninggalkan titik sebelumnya dan selalu menuju ke arah sesuatu, menuju ada tujuannya. Jadi seumpama burung rajawali, pribadi kita ini dibaharui, menjadi pribadi yang mampu terbang, mampu naik dengan kekuatan sayapnya. Jadi kita dapat dimampukan Bapak Ibu. Dan ini adalah kemurahan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Nah, dengan kita mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan, kalau tadi kita lihat apa saja yang kita bisa ingat kembali. Bahwa Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan mampu menyembuhkan. Zaman canggih ini atau zaman modern ini atau dalam kondisi pandemi COVID ini sudah ada vaksin COVID. Tapi tanpa seizin Tuhan saya yakin vaksin COVID itu juga tidak akan berdampak. Jadi kita mengamini sebagai umat percaya, sebagai orang percaya. Jadi ada obat-obat, ada alat-alat kesehatan yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Tapi tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengingat kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah dan mampu melepaskan kita dari kematian yang kekal, dari sengat maut tadi. Dan kebaikan Tuhan yang selanjutnya yang dapat kita rasakan adalah kita memiliki Tuhan yang setia.
kasih setianya tidak berkesudahan. Kasih setianya itu tidak berupa transaksi atau kasih setia yang karena kita tidak setia, terus ikut Tuhan juga tidak setia. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Dan selanjutnya yang kita dapat ingat kembali, karena Tuhan mampu memberikan kita kekuatan yang baru ini. Jadi di tahun 2021 ini Bapak Ibu, tahun yang baru yang akan kita lewati bersama, biarlah dalam diri kita mungkin kita dapat membuat sebuah resolusi. Resolusi itu adalah seperti kayak sebuah komitmen, sebuah janji. Kita ingin menuju arah yang lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini kita ingin mengingat kembali bahwa kita ingin atau dapat memuji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara yang tepat. Dengan cara kita dapat mengingat kembali kebaikan Tuhan. Jadi memuji Tuhan tidak hanya bibir kita memuji Tuhan, tapi kita dapat memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita. Karena ini adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pujian-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan karena kita dapat mengingat kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kita memuji Tuhan, kita berharap Tuhan berbuat baik. Jadi kita tidak menuntut, Tuhan saya sudah memuji nama-Mu, berikanlah kemurahan-Mu. Bukan seperti itu. Tapi saya memuji Tuhan karena Engkau yang terlebih dulu berbuat baik kepada saya. Engkau yang telah memampukan kami melewati tahun lalu, tahun 2020. Hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami masih mau tetap untuk memuji Engkau ya Bapa. Karena kebaikan-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kebaikan-Mu kami dapat mengingat kembali, kami dapat mengenang kembali Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Kami secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya. Kami dapat mengingat Tuhan, Engkau yang mengambil peran Tuhan dalam kelemahan kami, dalam kesusahan kami. Bahkan dalam hal kelemahan titik terendah posisi kami Tuhan. Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Bila kami dapat merenungkan firman ini Tuhan. Kami dapat diingatkan kembali Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan, hanya kami naikkan karena kemurahan-Mu. Puji-pujian kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami kadang Tuhan tidak mampu untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kadang Tuhan, kami salah Tuhan dalam memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami selalu menuntut atas kemurahan-Mu saja Bapa. Tapi biarlah Bapa, kami dapat mengingat kembali Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Tuhan Yesus penebus kami, juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat menyampaikan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kita, saya juga mengundang Bapak Ibu, bila ada memang hal yang ingin disampaikan kepada Tuhan, ada hal yang ingin Bapak Ibu doakan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita ingin sembah Dia
Biarlah seluruh kehidupan kita pada malam hari ini kita dapat sembah nama Tuhan, nama yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to fly. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy. I'll worship You. I'll worship Your holy name. I'll worship You, Lord. I'll worship Your holy name. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami mohon Tuhan, Engkau mengajar kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk dapat kami selalu Tuhan mengingat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu
yang terjadi dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami Tuhan hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Kau telah memberkati kami Tuhan dengan pujian-pujian kami Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan, sembah kami yang kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami ingin menyampaikan permohonan doa kami kepadamu ya Bapa. Kami ingin secara pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami ingin menyampaikan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi negara dan bangsa kami ya Bapa. Bagi pemimpin di pemerintahan negara kami ya Bapa, mulai dari presiden dan wakil presiden, mulai dari gubernur, wali kota Tuhan, hingga pemimpin di daerah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Berikan mereka Tuhan hikmat dan marifat dalam memimpin negara kami, dalam memimpin wilayah kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Masih banyak Tuhan pasien-pasien, masih banyak Tuhan masyarakat kami yang terdampak akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami Tuhan sudah menyiapkan peraturan-peraturan, protokol-protokol Tuhan bagi kami Tuhan, agar kami dapat terhindar, bahkan kami bisa tidak tertular akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka selalu hikmat marifat, terlebih Tuhan, berikan mereka selalu takut Tuhan akan Engkau ya Bapa. Sehingga setiap keputusan yang diberikan, sehingga keputusan yang disampaikan Tuhan menjadi keputusan yang berkenan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi para tenaga medis Tuhan yang menjadi tim gugus tugas terdepan menghadapi pasien COVID-19 dalam perawatan pasien COVID-19 ini ya Bapa. Para dokter, para suster, dan juga tenaga medis sampai dengan administrasi yang berada di rumah sakit, di puskesmas atau di tempat-tempat rumah sakit penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kau memberikan hikmat bagi mereka ya Bapa. Segala apa yang dilakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka melakukannya dengan sepenuh hati Tuhan. Mereka melakukannya dengan rasa Tuhan, ingin memberikan yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan, khususnya bagi pasien-pasien COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bagi yang berada di perkotaan sampai juga di pelosok-pelosok daerah Tuhan, khususnya terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang berada di daerah merah atau bahkan daerah kuning ataupun daerah hijau Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap daerah menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan keadaan yang berbeda Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya campur tangan daripada-Mu Tuhan. Campur tangan bagi masyarakat kami, masyarakat Indonesia ya Bapa. Kami diberikan selalu kekuatan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami selalu diberikan roh yang disiplin, yang roh penurut Tuhan. Sehingga kami tidak keras hati, tidak keras kepala. Dan kami selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan ataupun disampaikan oleh pemerintah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan kami selalu kemampuan hati ya Bapa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya yang terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang terdampak dengan pekerjaannya, yang terdampak mungkin karena kesehatannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak ini Tuhan, berikan selalu kekuatan, berikan selalu kemampuan Tuhan, dan pemulihan bagi mereka Tuhan yang terdampak karena kesehatannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya roh-Mu saja, hanya campur tangan Tuhan saja yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan dengan sempurna apapun penyakitnya Tuhan, terlebih penyakit COVID-19 ini Tuhan. Berdoa Tuhan bagi jemaat kami Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, baik juga gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok daerah dan di perkotaan Tuhan. Bila kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai umat gereja, kami bisa menjadi contoh, kami bisa menjadi terang dan garam dunia, sehingga masyarakat Tuhan bisa melihat bahwa kami umat-Mu Tuhan dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan juga pribadi-pribadi yang dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi kami, gereja lokal kami, GPD Antioquia Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala beserta dengan keluarga. Kiranya roh Tuhan, kiranya Tuhan
memberikan selalu kekuatan, hikmat, dan marifat dalam memimpin kami, dalam menggembalakan kami umat-Mu ya Bapa di tempat ini Tuhan. Juga seluruh majelis beserta keluarga, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan setiap komisi, dan terlebih umat Jemaat-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesabaran, memberikan kami selalu takut akan Tuhan, dan selalu menyandarkan dan menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan yang telah ikut ambil bagian dalam penyampaian ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang berdiri di depan layar, bahkan pelayan-pelayan-Mu yang berdiri di belakang layar, tim multimedia, tim audio, tim pemain musik, WL, dan bahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan dapat memberikan dan menyampaikan talenta yang sudah Engkau percayakan kami ini Tuhan, kepada kami ini Tuhan, untuk kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami juga berdoa untuk segala rangkaian ibadah kami di minggu ini dan di minggu-minggu ke depan Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan walaupun kami keterbatasan dalam beribadah, dalam berdoa melalui YouTube channel ini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah tetap hadir di tempat kami, di hati kami, dan memberikan kami kekuatan selalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pokok doa kami Tuhan, dan biarlah kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Teringat juga Tuhan saudara-saudara kami, umat Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam kelemahan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, kiranya tangan-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, campur tangan-Mu saja ya Bapa, memberikan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, dalam kesakitan Tuhan, memulihkan dengan sempurna, menguatkan hati mereka Tuhan. Biar dalam kelemahan Tuhan tetap menaruh harap hanya kepada-Mu saja Bapa, dan biarlah Engkau berkenan Tuhan untuk memulihkan dengan sempurna dan memberikan yang mujizat yang terbaik bagi umat-Mu, Jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah ke dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita masing-masing, dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita pada malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman, hari Jumat besok ada ibadah wanita Antioquia, dimulai pukul 11 siang melalui YouTube GPD Antioquia Tebet. Hari Sabtu ada ibadah dan fellowship untuk remaja Antioquia, dimulai pukul 11 siang. Dan hari Sabtu juga ada ibadah untuk anak-anak Antioquia, dimulai pukul 16.30 melalui YouTube. Dan hari Minggu kita akan bersama-sama beribadah dan mengikuti arahan lebih lanjut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.